Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. How are you today? Semoga hari ini teman-teman sehat selalu, semangat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini bersama Miss Uswa kita akan belajar pelajaran sosial, materinya tentang pengamalan Pancasila sila keempat. Oke. Jika sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga, maka hari ini kita belajar tentang pengamalan Pancasila sila keempat. Oke teman-teman, masih ada yang ingat bunyinya Pancasila sila keempat? Ada yang masih ingat? Ya, sila keempat bunyinya ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, good. Nah, teman-teman masih ingat lambang Pancasila sila keempat lambangnya apa? Ya, kepala banteng. Good, kepala banteng ya. Lambang Pancasila sila keempat adalah kepala banteng ya. Oke, teman-teman, kita bisa loh mengamalkan Pancasila sila keempat dimanapun kita berada. Misalnya di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di masyarakat. Nah, sekarang Miss Uswa akan memberikan contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat di rumah ya. Yang pertama, teman-teman bisa loh menghargai pendapat orang tua, kakak, adik, nenek yang ada di rumah. Contohnya misalnya kalau ayah atau bunda sedang memberikan pendapat untuk kamu, nah maka kamu harus hargai itu. Bagaimana cara menghargainya? Dengan cara didengarkan pendapat orang tua ya. Nah, dengan seperti itu maka teman-teman sudah mengamalkan Pancasila sila keempat. Oke, yang selanjutnya teman-teman bisa loh bermusyawarah mengambil keputusan ketika di rumah. Misalnya kalau lagi weekend, lagi Sabtu Minggu, misalnya teman-teman mau nih jalan-jalan sama orang tua, sama keluarga. Nah, sebelum jalan-jalan teman-teman bermusyawarah sama orang tua, sama kakak, sama adik. Bermusyawarah artinya apa? Bermusyawarah artinya berkumpul, berbicara bersama-sama untuk memecahkan masalah atau mengambil solusi atau memecahkan masalah. Jadi misalnya nih atau mengambil keputusan. Misalnya teman-teman mau ke mana Sabtu Minggu, mau jalan-jalan tapi belum tahu mau kemana. Nah, teman-teman bisa berdiskusi, bermusyawarah sama keluarga, berbicara bersama-sama untuk mengambil keputusan. Kita enaknya weekend kemana ya? Nah, misalnya ke pantai gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti di dalam rumah. Jadi kalau misalnya di rumah lagi ada kerja bakti nih, lagi beres-beres rumah, lagi bersih-bersih rumah, papa dan bunda, nah teman-teman boleh ikut membantu. Nanti dibagi-bagi tugasnya. Misalnya kalau adik tugasnya membantu kakak yang sedang menyapu. Misalnya bunda tugasnya nyuci piring, ayah tugasnya membersihkan halaman rumah. Jadi tugas kerja bakti di rumah dibagi-bagi untuk bersih-bersih rumah gitu ya. Oke, itu tadi merupakan contoh pengamalan sikap Pancasila sila keempat. Oke, selanjutnya teman-teman, di sila keempat kita diajarkan agar setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah. Bermusyawarah apa, Miss? Bermusyawarah artinya berkumpul, berbicara bersama-sama untuk memecahkan masalah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di tempat bermain bisa loh kita mengamalkan Pancasila sila yang keempat. Contohnya apa? Contohnya misalnya teman-teman berdiskusi saat bermain atau berdiskusi sebelum bermain. Jadi kalau teman-teman lagi di tempat bermain nih, teman-teman mau main dengan teman-teman yang lain tapi bingung mau main apa ya. Nah teman-teman bisa loh berdiskusi atau berbicara, ngobrol sama teman
bareng-bareng bilang, kita mau main apa ya? Bisa misalnya main tak umpet, main bola, main basket, atau main yang lainnya. Jadi diskusi sampai ketemu kita mau main apa nih gitu ya. Oke, nah kemudian bisa loh teman-teman juga mengamalkan Pancasila sila yang keempat di sekolah. Misalnya apa ya, ada yang tahu? Misalnya bermusyawarah saat diskusi ya, seperti tadi. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Jadi teman-teman kalau ada teman atau guru atau yang lain sedang berpendapat, memberikan pendapat kepada kamu, kamu harus hargai ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kamu dengarkan pendapat yang sedang diutarakan, dibicarakan. Kamu dengarkan sampai selesai, jangan dipotong pembicaraannya ya. Jika sudah selesai, maka teman-teman boleh berbicara ya, gitu. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa di masyarakat mengamalkan Pancasila sila keempat. Seperti tadi ya, misalnya teman-teman menghormati pendapat orang lain ya, menghormati pendapatnya teman, orang tua, dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, jadi itu beberapa contoh pengamalan, contoh sikap pengamalan Pancasila sila keempat ya. Jadi misalnya tadi teman-teman dengar ya, misalnya kita bisa menghargai pendapat orang lain, kemudian kita bisa bermusyawarah, kita bisa apalagi ikut serta ya dalam pembagian tugas kerja bakti di rumah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja dari Miss Uswa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.